Dendam dan idealisme berbenturan. Seorang politikus senior, Arga, menyebut aktivis muda Bima tolol karena menantang sistem. Tapi di balik arogansinya, ada rahasia masa lalu yang akan menghancurkan mereka berdua. Ketika kebenaran terungkap, siapa yang akan hancur? Saksikan kisahnya. Suara gemuruh memecah keheningan sore itu. Bukan dari langit yang mendung, melainkan dari lautan manusia yang memadati jalanan ibu kota. Di panggung dadakan yang terbuat dari bak truk, berdiri seorang pemuda dengan tatapan mata tajam dan semangat membara. Namanya Bima. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai petir yang menyambar, membangkitkan amarah dan harapan yang telah lama terkubur di hati ribuan orang. Mereka menyebut kita bodoh. Mereka bilang kita tidak tahu apa-apa, teriak Bima. Suaranya bergetar penuh emosi. Tapi apa yang mereka lakukan di dalam gedung sana? Mencuri uang rakyat, tidur saat rapat, dan kita yang justru menderita. Lautan massa di bawahnya menyambut dengan sorak-sorai. Spanduk-spanduk besar bertuliskan bubarkan DPR dan reformasi sekarang berkibar-kibar menjadi saksi bisu atas puncak kekecewaan rakyat terhadap para wakilnya. Bima dengan gerakan tangan yang tegas menunjuk ke arah gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang tampak angkuh dari kejauhan. Mari kita hancurkan tembok-tembok kebohongan itu. Mari kita bangun kembali negara ini dari nol, serunya. Orasi yang berapi-api itu bagai sumbu yang menyulut ledakan. Teriakan massa berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Beberapa orang mulai melempari botol air dan batu ke arah gerbang gedung DPR. Aparat keamanan yang berjaga di sana langsung siaga, membentuk barikade yang kokoh. Udara tegang, seakan setiap nafas bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Dunia lain di balik tembok kaca. Jauh dari hiruk-pikuk jalanan, di dalam sebuah ruangan berpendingin udara yang tenang, duduk seorang pria parubada dengan wibawa yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Dia adalah Arga, seorang politikus senior yang dihormati. Layar televisi di depannya menayangkan siaran langsung orasi Bima yang kini sudah berubah menjadi bentrokan. Wajahnya yang biasanya tenang, kini diliputi kekhawatiran yang mendalam. Di sebelahnya, seorang asisten muda bernama Dian tampak panik. Pak Arga, masa sudah mulai anarkis? Apa yang harus kita lakukan? Arga hanya menggelengkan kepala perlahan. Dia tidak bisa menyalahkan massa. Kekecewaan mereka adalah cerminan dari kegagalan sistem. Namun, dia tahu membubarkan DPR bukanlah solusi. Itu hanya akan membuka pintu bagi kekuasaan absolut dan mengancam demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Dian, ucap Arga, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Mereka hanya melihat satu sisi dari koin. Mereka tidak mengerti bahwa tanpa penyeimbang, kekuasaan akan menjadi tirani. Pemicu konflik yang tidak terhindarkan. Sore itu, pertempuran di jalanan berakhir dengan beberapa orang terluka dan puluhan lainnya ditangkap. Berita tentang aksi demonstrasi besar-besaran itu menjadi tajuk utama di mana-mana. Bima, yang sebelumnya tidak dikenal, mendadak menjadi simbol perlawanan. Sementara itu, di media sosial, perdebatan sengit tentang nasib DPR meledak. Arga menerima telepon dari kolega-koleganya, mendesaknya untuk memberikan pernyataan keras yang menentang gerakan Bima. Namun, dia menolak. Arga tahu melawan api dengan api hanya akan memperburuk keadaan. Dia memilih untuk tetap tenang, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Dia percaya bahwa solusi tidak dapat ditemukan dalam kekerasan, tetapi dalam dialog. Konflik antara idealisme Bima yang radikal dan realisme Arga yang penuh perhitungan telah dimulai. Ini bukan sekadar pertarungan politik, melainkan pertarungan dua pandangan hidup yang berbeda, dua cara pandang yang akan menentukan masa depan bangsa. Angin perubahan telah berhembus kencang dan tidak ada yang bisa memprediksi kemana arahnya. Yang pasti, kedamaian yang ada hanyalah ilusi. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan harinya, seluruh media dan lini masa media sosial dipenuhi dengan nama Bima. Gerakan bubarkan DPR yang ia pimpin mendapat momentum luar biasa setelah bentrokan di depan gedung parlemen.
tengah gelombang dukungan yang meluas, muncul sosok Sasa, seorang aktivis muda dan influencer yang menjadi juru bicara tidak resmi dari gerakan tersebut. Dengan pengikut jutaan di platform media sosial, Sasa memiliki kemampuan untuk mengubah setiap unggahan menjadi perdebatan nasional. Sasa mengunggah sebuah video yang sangat provokatif, langsung menantang Arga. Dalam video tersebut, Sasa menatap kamera dengan mata penuh keyakinan. Kepada Bapak Arga yang terhormat, yang merasa paling pintar, jika Anda benar-benar yakin bahwa DPR adalah solusi, bukan masalah, maka hadapi kami. Berdebatlah dengan kami. Mari kita buktikan di depan seluruh rakyat siapa yang benar-benar peduli pada bangsa ini. Video itu meledak. Hanya dalam beberapa jam, video itu telah ditonton jutaan kali, dibagikan dan direspons oleh ribuan komentar. Tagar #DebatArgaBima menjadi trending topik nomor 1. Rakyat haus akan tontonan yang akan menentukan masa depan politik mereka. Tantangan ini bukan hanya sekadar ajakan berdebat, tetapi juga sebuah seruan untuk mempertanggungjawabkan idealisme masing-masing. Reaksi dingin sang politikus. Di kantornya yang sunyi, Arga menonton video Sasa dengan tatapan datar. Ia menyadari betapa cerdasnya langkah yang diambil oleh gerakan Bima. Mereka telah mengubah narasi dari sekadar unjuk rasa menjadi ajakan untuk adu gagasan. Namun Arga tahu, panggung debat terbuka bukanlah tempat yang adil. Di sana, emosi akan mengalahkan logika dan retorika kosong lebih dihargai daripada fakta. Dian, asistennya, masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Pak Arga, wartawan sudah menunggu di luar. Mereka ingin tanggapan Anda tentang tantangan Sasa. Arga menghela napas panjang. Ia sudah memikirkan responsnya. Ia tidak akan merendahkan diri dengan menanggapi tantangan itu secara serius di panggung yang mereka siapkan. Ia akan melawan dengan cara yang berbeda. Ia akan menunjukkan bahwa mereka tidak selevel, bahwa Arga berada di atas perdebatan dangkal seperti itu. Ia berjalan keluar, berdiri di hadapan puluhan kamera yang menyorotinya. Mik-mik diangkat ke arahnya, dan pertanyaan-pertanyaan berdesakan. Arga mengangkat tangannya, meminta keheningan. Saya sudah mendengar tantangan yang disampaikan, ucapnya. Suaranya tenang tetapi terdengar angkuh. Tetapi saya butuh waktu bertapa dulu untuk lebih pintar. Ketika saya sudah merasa cukup pintar, mungkin saya akan bersedia menghadapi mereka. Api amarah yang menyulut lebih besar. Pernyataan Arga bagaikan bensin yang disiramkan ke kobaran api. Jika Bima dan Sasa memicu gelombang dukungan, Arga dengan pernyataannya justru memicu gelombang kemarahan yang lebih besar. Komentar bertapa dulu dianggap sebagai penghinaan paling telak. Sebuah pernyataan bahwa Arga menganggap lawan-lawannya terlalu bodoh untuk diajak berdebat. Bima, yang mendengar pernyataan itu, tidak bisa menahan amarahnya. Ia melihatnya sebagai penghinaan pribadi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang mendukung gerakannya. Lihatlah rakyat, ia tidak menganggap kita penting, ia meremehkan kita, teriak Bima dalam siaran langsung di media sosial. Jarak antara Bima dan Arga kini semakin jauh, dipisahkan oleh kesombongan yang disalahpahami dan amarah yang meletus. Pertarungan yang tadinya hanya sebatas perbedaan pandangan, kini berubah menjadi pertarungan harga diri. Masing-masing merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah. Pertarungan antara idealisme yang naif dan arogansi yang dingin telah resmi dimulai, dan seluruh negeri menahan napas, menanti siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Setelah pernyataan kontroversialnya, media sosial dan media massa meledak. Arga dituduh sombong, angkuh, dan merendahkan rakyat. Tekanan politik dan publik semakin menguat. Tim Arga panik, mendesaknya untuk segera meminta maaf. Namun, Arga tetap tenang, menunggu badai mereda. Ia tahu, langkah yang salah saat ini bisa menghancurkan reputasinya. Arga akhirnya memilih untuk tampil dalam sebuah acara talk show yang paling berpengaruh di negara itu. Ia hadir sendirian, tanpa pengawal atau tim khusus, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Wajahnya tampak serius, tidak ada senyum atau ekspresi meremehkan. Penonton menahan napas, menantikan klarifikasi dari politikus yang kini menjadi musuh publik nomor 1. Saya ingin meluruskan, ucap
Arga, suaranya mantap. Pernyataan saya tentang bertapa tidak ditujukan untuk siapapun, apalagi untuk seluruh rakyat. Itu ditujukan untuk sebuah gagasan yang sangat berbahaya, yaitu membubarkan DPR. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke kamera seolah-olah berbicara dengan setiap orang yang menonton. Korupsi dan inefisiensi memang ada, saya tidak menyangkalnya. Tapi membubarkan DPR sama saja dengan meruntuhkan fondasi demokrasi yang sudah kita bangun dengan darah dan air mata. DPR adalah penyeimbang kekuasaan, satu-satunya lembaga yang bisa mengawasi presiden. Tanpa itu, negara ini akan kembali ke dalam kegelapan, menjadi sebuah kediktatoran di mana kekuasaan ada di tangan satu orang. Pernyataan itu mengejutkan. Alih-alih meminta maaf, Arga justru memberikan argumen yang kuat dan masuk akal. Publik terpecah. Sebagian masih skeptis, tetapi banyak yang mulai merenung. Argumennya, yang selama ini hanya dianggap sebagai klise politik, kini terdengar masuk akal di tengah kegaduhan emosional. Pertemuan tak terduga di balik panggung. Secara kebetulan, Bima juga menjadi bintang tamu di acara yang sama. Tetapi, ia dijadwalkan tampil setelah segmen Arga selesai. Dari ruang tunggu, ia menonton siaran langsung Arga. Hatinya dipenuhi amarah. Ia merasa Arga hanya berusaha memutarbalikkan fakta. Ketika Arga berjalan keluar dari studio setelah segmennya, ia berpapasan dengan Bima di koridor sempit. Untuk pertama kalinya, mereka berhadapan muka. Tidak ada kamera, tidak ada sorak-sorai massa, hanya keheningan yang canggung. Bima menatap Arga dengan tatapan membara. Anda pikir dengan omong kosong itu Anda bisa membalikkan keadaan? Desisnya. Anda adalah bagian dari masalah. Anda dan seluruh teman-teman Anda di gedung itu. Arga tidak menanggapi dengan amarah. Ia hanya menatap Bima dengan tenang, seolah-olah melihat bayangan dirinya di masa lalu. Kamu naif. Kamu pikir membongkar dan menghancurkan adalah solusi. Tapi kamu tidak mengerti bahwa membangun kembali dari puing-puing jauh lebih sulit, terutama ketika puing-puing itu adalah sisa-sisa dari idealismemu sendiri. Bima terdiam. Kata-kata Arga menusuk tepat ke dalam hatinya, membuatnya merasa tidak berdaya. Ia ingin membantah tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Konflik yang semakin pribadi. Pertemuan singkat itu mengubah segalanya. Konflik yang tadinya hanya sebatas ideologi, kini berubah menjadi pertarungan pribadi antara Bima dan Arga. Kedua belah pihak kini memiliki wajah dan nama yang jelas. Mereka bukan lagi sekedar simbol dari dua gagasan yang berbeda, melainkan dua manusia dengan emosi dan keyakinan masing-masing. Saat Bima melangkah ke panggung, ia membawa kemarahan yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang korupsi dan inefisiensi, tetapi juga tentang arogansi Arga dan sistem yang ia wakili. Tanpa mereka sadari, benang takdir sudah mulai terjalin, dan konflik yang mereka ciptakan akan mengungkap lebih daripada sekedar kebenaran politik. Ini akan mengungkap rahasia yang jauh lebih pribadi dan menghancurkan. Meskipun Arga telah berhasil meredam badai media dengan klarifikasinya, ia tidak bisa mengabaikan tatapan penuh kebencian dari Bima. Ada sesuatu di mata pemuda itu yang membuatnya penasaran. Sebuah kemarahan yang melampaui sekadar perbedaan ideologi. Arga merasa ada luka yang lebih dalam di balik perjuangan Bima. Sesuatu yang tidak terungkap di depan kamera. Dengan hati-hati, Arga meminta asistennya, Dian, untuk melakukan riset mendalam tentang Bima. Bukan tentang pergerakannya saat ini, tetapi tentang masa lalu pribadinya. Ia ingin tahu latar belakang keluarga, pendidikan, dan semua hal yang membentuknya. Awalnya Dian ragu, khawatir ini bisa disalahartikan sebagai serangan pribadi. Tetapi Arga meyakinkannya bahwa ia hanya ingin memahami lawan bicaranya. Dian kembali dengan sebuah berkas tebal beberapa hari kemudian. Arga membukanya, dan matanya tertuju pada sebuah nama, Danu Pramono, ayah dari Bima. Nama itu memicu memori yang terkubur dalam. Danu adalah seorang aktivis yang terkenal pada masanya. Sosok yang berjuang melawan korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat. Bayangan tragis dari masa silam. Arga menelusuri setiap halaman berkas itu,
dan hatinya terasa diremas. Ia membaca laporan berita lama tentang demonstrasi besar yang dipimpin Danu menentang sebuah proyek infrastruktur. Proyek itu diklaim akan meningkatkan perekonomian, tetapi Danu menuduh ada skema korupsi di dalamnya yang akan merugikan petani dan nelayan. Arga ingat dengan jelas proyek itu. Ia adalah salah satu anggota DPR yang mendukung penuh proyek tersebut, percaya bahwa itu adalah langkah penting untuk pembangunan. Ia bahkan pernah berdebat sengit dengan Danu dalam sebuah wawancara televisi. Arga saat itu berargumen bahwa penolakan Danu terlalu emosional dan tidak didasari data. Laporan berkas itu berlanjut, menceritakan bagaimana Danu meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang misterius, tidak lama setelah ia menerima banyak ancaman. Meskipun polisi menyatakan kecelakaan itu murni insiden, banyak yang percaya itu adalah ulah dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perjuangan Danu. Rasa bersalah yang mendalam. Arga menutup berkas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah berpikir untuk menghubungkan tragedi itu dengan dirinya. Ia hanya melihat Danu sebagai lawan dalam perdebatan politik, bukan sebagai manusia dengan keluarga dan mimpi. Kini, ia menyadari bahwa ia secara tidak langsung telah terlibat dalam penderitaan Bima. Bima tidak hanya berjuang untuk membubarkan DPR. Ia berjuang untuk membalaskan dendam, untuk menghormati ayahnya yang meninggal dalam perjuangan. Kemarahan yang terpancar dari mata Bima bukan hanya karena sistem yang korup, tetapi juga karena trauma pribadi yang dalam. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Rasa bersalahnya menggerogoti. Ia menyadari bahwa ia telah melihat Bima hanya sebagai ancaman politik, bukan sebagai korban dari sistem yang ia sendiri wakili. Konflik yang tadinya ia anggap sebagai perdebatan ideologi, kini berubah menjadi beban moral. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghadapi Bima bukan sebagai lawan, melainkan sebagai seseorang yang berhutang kebenaran kepadanya. Seluruh mata di negeri itu tertuju pada sebuah studio televisi, di mana perdebatan akbar antara Bima dan Arga akan berlangsung. Ini bukan lagi sekadar acara talk show biasa, melainkan arena pertarungan gagasan yang disiarkan secara langsung. Bima, dengan wajah penuh tekad dan amarah yang terpendam, duduk di satu sisi panggung. Di sisi lain, Arga, yang kini membawa beban rahasia masa lalu, duduk dengan tatapan yang sulit diartikan. Moderator memulai perdebatan dengan pertanyaan-pertanyaan umum, tetapi ketegangan di antara keduanya terasa begitu pekat, seolah bisa diiris. Bima meluncurkan serangan-serangan tajam, menuduh Arga dan seluruh anggota DPR korup, tidak becus, dan hanya memikirkan diri sendiri. "Kalian adalah parasit yang menggerogoti uang rakyat," teriak Bima. Suaranya dipenuhi amarah. "Ayah saya, seorang pejuang sejati, meninggal karena melawan sistem busuk seperti ini. Dan Anda adalah bagian dari sistem itu." Bom waktu yang meledak. Saat itulah, Arga memutuskan untuk mengambil langkah yang berisiko. Ia tahu, ia harus menyampaikan kebenaran, seberat apapun itu. Ia mengangkat tangannya, meminta waktu. "Bima," ucap Arga, suaranya tenang namun mengandung kesedihan. "Saya sangat menghormati perjuangan ayahmu Danu Pramono." Nama itu membuat Bima terkejut. Ia tidak menyangka Arga akan membawa nama ayahnya ke dalam perdebatan. "Jangan berani-beraninya Anda membawa nama ayah saya!" Bima mengamuk, berdiri dari kursinya. "Anda tidak punya hak." Arga tetap tenang. "Saya punya hak karena saya adalah orang yang berada di sana saat ayahmu berjuang. Saat saya mendukung proyek yang dianggap merugikan rakyat, saya tidak tahu bahwa ada bahaya di baliknya. Saya percaya pada data yang diberikan yang ternyata palsu. Saat saya mendengar ayahmu meninggal, saya tidak pernah bisa memaafkan diri saya karena tidak mendengarkan peringatannya." Kata-kata Arga menusuk jantung Bima. Pria itu melanjutkan, suaranya bergetar dengan emosi yang tertahan. "Danu adalah seorang patriot, Bima. Dia mencoba memberitahu saya tentang korupsi di balik proyek itu. Dia datang kepada saya, meminta saya untuk menghentikannya. Tapi saya, dengan arogansi seorang politikus, menolaknya." Arga menarik napas dalam, membiarkan keheningan mengisi ruangan. "Saya tahu perasaan ini tidak akan pernah bisa menebus apa yang terjadi pada ayahmu. Tapi ketahuilah,
Saya berada di sisimu, Bima, sejak awal. Kebenaran yang menghancurkan. Bima tidak percaya. Ia melihat ini sebagai trik kotor Arga untuk mendapatkan simpati. Anda bohong, teriak Bima, matanya berkaca-kaca. Ayah saya tidak akan pernah berinteraksi dengan orang seperti Anda. Anda hanya mencoba memutarbalikkan fakta. Arga mengangguk, matanya menatap tajam ke mata Bima. Buktikan sendiri, ujarnya. Ia mengeluarkan flash drive dan menyerahkannya kepada moderator. Di dalamnya ada rekaman pertemuan saya dengan ayahmu. Silakan putar. Biarkan seluruh rakyat melihatnya. Moderator yang terkejut dengan ragu-ragu memutar rekaman tersebut di layar besar. Semua orang di studio dan jutaan orang yang menonton di rumah melihat rekaman yang menunjukkan pertemuan antara Arga dan ayah Bima, Danu. Dalam rekaman itu, Danu dengan penuh semangat menjelaskan kecurigaannya tentang skema korupsi di balik proyek itu. Sementara Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat rekaman berakhir, keheningan menyelimuti ruangan. Bima berdiri mematung, seolah-olah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Kenyataan yang selama ini ia pegang teguh, bahwa ayahnya adalah pahlawan yang dikhianati oleh sistem, ternyata lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ayahnya tidak pernah dibenci oleh Arga. Justru sebaliknya, kemarahan dan dendam yang telah ia simpan selama bertahun-tahun kini terasa hampa. Puncak konflik telah tercapai. Pertarungan antara ideologi telah menjadi pertarungan melawan kebenaran yang menyakitkan. Di saat yang sama, Arga telah mengungkap rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari kejujurannya. Di balik layar, Bima terduduk lemas. Pikirannya kosong. Rekaman yang baru saja ia lihat memutarbalikkan seluruh keyakinan hidupnya. Kemarahan yang selama ini menjadi bahan bakar perjuangannya tiba-tiba terasa hampa. Ayahnya, Danu Pramono, bukanlah korban dari arogansi Arga. Ayahnya adalah seseorang yang mencoba bekerja sama namun gagal. Air mata Bima jatuh, bukan karena amarah, melainkan karena kebingungan dan kekosongan. Di luar studio, publik juga terbagi. Banyak yang merasa simpati pada Arga, melihatnya sebagai sosok yang berani mengungkapkan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Mereka yang tadinya mendukung Bima mulai meragukannya. Sebuah tagar baru, #Bima dikendalikan dendam, mulai menyebar dengan cepat. Gerakan bubarkan DPR yang tadinya kuat, kini goyah, digerogoti oleh keraguan. Pengkhianatan yang lebih menyakitkan. Dalam kekacauan emosionalnya, Bima kembali ke markas kecil gerakannya. Ia menemukan sebuah amplop tebal yang ditinggalkan untuknya dengan tulisan tangan yang ia kenal dengan baik. Tulisan tangan ayahnya. Bima membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat dan sebuah kwitansi. Surat itu ditulis oleh Danu sebelum kematiannya. Isinya adalah pengakuan yang mengejutkan. "Nak, maafkan ayah," tulis Danu. "Ayah tahu, kamu akan berjuang untuk kebenaran. Tapi kebenaran tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ayah menerima suap dari pihak yang ingin proyek itu berjalan. Uang itu untuk biaya rumah sakit ibumu. Ayah harus memilih antara idealisme dan keluarga." Bima membaca surat itu berulang-ulang, tidak percaya. Kwitansi di dalamnya adalah bukti transfer uang dari sebuah perusahaan konstruksi yang terkait dengan proyek tersebut. Ayahnya, sang pahlawan, ternyata juga memiliki sisi gelap. Ia tidak meninggal sebagai martir murni. Ia adalah manusia yang terperangkap dalam pilihan sulit. Bima merasakan pukulan yang lebih telak dari apapun. Pengkhianatan dari Arga adalah sesuatu yang bisa ia hadapi. Tetapi pengkhianatan dari ayahnya sendiri, sosok yang ia idolakan, menghancurkannya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, oleh orang yang ia bela mati-matian. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Menarik diri dari pertempuran. Bima memutuskan untuk menghilang. Ia tidak menjawab panggilan dari teman-temannya, tidak aktif di media sosial, dan meninggalkan semua yang ia bangun. Gerakan bubarkan DPR yang tadinya kuat, kini goyah, digerogoti oleh keraguan.
Bima merasa perjuangannya tidak lagi memiliki makna. Ia telah berjuang untuk sebuah kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dunia yang ia kenal, dunia hitam putih di mana pahlawan adalah pahlawan dan penjahat adalah penjahat, kini berubah menjadi abu-abu yang suram. Ia mengurung diri di sebuah tempat terpencil, mencoba memahami kebenaran yang baru saja ia temukan. Dendam yang selama ini ia pegang, kini berubah menjadi rasa malu dan penyesalan. Di satu sisi, ia membenci ayahnya karena telah membohongi dirinya. Di sisi lain, ia juga merasa kasihan pada ayahnya yang terperangkap dalam situasi yang mustahil. Bima tidak lagi tahu siapa dirinya, atau untuk apa ia berjuang. Pertarungannya kini bukan lagi melawan sistem, melainkan melawan dirinya sendiri. Arga tidak bisa tenang. Setelah melihat Bima menghilang dari acara televisi dan media sosial, ia merasa bertanggung jawab. Ia tahu, kebenaran yang ia sampaikan, meskipun penting, telah menghancurkan Bima. Ia tidak bisa membiarkan Bima tenggelam dalam kebingungan dan kekecewaan. Arga meminta Dian untuk melacak Bima, dan setelah pencarian yang melelahkan, mereka berhasil menemukan alamat Bima. Malam itu, Arga datang sendirian. Ia mengetuk pintu sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bima yang membuka pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak terkejut, tidak marah, hanya lelah. Arga masuk, dan mereka duduk dalam keheningan yang panjang. "Aku tahu apa yang kamu rasakan," kata Arga, memecah keheningan. "Aku melihat kebencian di matamu, dan aku melihatnya di mataku sendiri. Setiap kali aku melihat cermin." Bima hanya menggelengkan kepala. "Anda tidak tahu apa-apa. Ayah saya, ia menerima suap," suaranya bergetar. "Ia membohongi saya. Ia tidak mati sebagai pahlawan." Arga menatap Bima dengan lembut. "Ia bukan penjahat, Bima. Ia adalah manusia yang terperangkap dalam pilihan yang mustahil. Ia mencoba melindungi ibumu. Ia mencoba melindungi keluarganya." Arga kemudian mengeluarkan sebuah surat lain. Sebuah surat yang ditemukan Dian saat mereka menggeledah arsip lama. Surat itu dikirimkan Danu kepada Arga tak lama setelah pertemuan mereka. Di dalamnya, Danu meminta Arga untuk menjaga jarak dan tidak membantu karena pihak yang menyuapnya sangat berbahaya. Danu mengambil semua risiko itu sendirian agar Arga dan keluarganya aman. Bima membaca surat itu dan air matanya mengalir deras. Ia menyadari kebenaran yang lebih dalam. Ayahnya sengaja mengambil uang itu agar ia tidak lagi menjadi ancaman, agar ia bisa menarik Arga keluar dari permainan berbahaya tersebut. Ayahnya bukanlah pengkhianat. Ia adalah pahlawan yang mengorbankan dirinya dengan cara yang paling menyakitkan, memilih untuk hancur sendirian daripada menyeret orang lain ke dalam kehancurannya. Rekonsiliasi dan tujuan baru. Bima menatap Arga, matanya penuh penyesalan. Ia mengucapkan, suaranya tercekat, "Saya salah. Selama ini saya berjuang untuk dendam yang salah. Saya menuduh Anda, padahal Anda tidak bersalah." Arga menepuk pundak Bima. "Kita berdua salah, Bima. Saya salah karena membiarkan arogansi menguasai saya, dan kamu salah karena membiarkan kebencian menguasai dirimu. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya, dan kebenaran itu bukan hanya tentang ayahmu, tapi tentang sistem yang busuk. Mereka berdua kini berada di titik yang sama-sama terluka dan dikhianati oleh sistem. Namun mereka juga memiliki tujuan yang sama, untuk membersihkan nama Danu dan mengungkap korupsi yang lebih besar. Kita tidak bisa membubarkan DPR," kata Arga, "tapi kita bisa membersihkannya dari dalam, bersama-sama." Bima mengangguk. Tatapan matanya yang kosong kini kembali dipenuhi cahaya, bukan lagi cahaya amarah, melainkan cahaya harapan. Ia menemukan tujuan barunya. Ia tidak lagi berjuang untuk membalas dendam, tetapi untuk menghormati pengorbanan ayahnya dengan cara yang benar. Ia tidak lagi melawan Arga, tetapi bekerja sama dengannya. Dan di dalam diri Bima, sebuah babak baru telah dimulai. Setelah kebenaran terungkap, Bima dan Arga duduk berhadapan. Suasana canggung telah sirna, digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai dua orang yang terikat oleh tragedi yang sama. Bima, yang sebelumnya merasa sendiri dalam perjuangannya, kini menemukan sekutu yang tidak pernah ia duga. Ayahmu ingin membersihkan nama baiknya,
kata Arga, menatap mata Bima. Ia tidak bisa melakukannya saat itu karena kekuasaan yang ia hadapi terlalu besar. Tapi sekarang, dengan informasi yang kita miliki, kita bisa melanjutkannya. Bima mengangguk, matanya dipenuhi tekad baru. Siapa mereka? Tanya Bima. Siapa yang menyuap ayah saya? Arga mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan secara diam-diam. Di dalamnya, ada nama-nama politisi senior dan pengusaha besar yang terlibat dalam proyek tersebut. Nama-nama itu adalah bagian dari jaringan korupsi yang terstruktur, yang telah lama bersembunyi di balik kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, dengan pengaruh yang meluas. Kita tidak bisa menyerang mereka dari luar, jelas Arga. Mereka akan menghancurkan kita. Kita harus menyerang dari dalam. Strategi mengungkap jaringan korupsi. Mereka mulai menyusun rencana. Arga akan kembali ke DPR, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia akan menggunakan posisinya untuk mencari bukti tambahan, memetakan jaringan mereka, dan mendapatkan akses ke dokumen-dokumen rahasia. Sementara itu, Bima akan bekerja di luar, memanfaatkan koneksinya dengan media dan aktivis untuk membangun narasi yang benar, mempersiapkan publik untuk kejutan yang akan datang. Kamu harus sangat berhati-hati, memperingatkan Bima. Mereka akan tahu kita sedang bergerak. Mereka tidak akan segan untuk melakukan apapun demi melindungi diri. Bima setuju. Ia tahu resikonya. Ia bisa saja kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Tapi kali ini ia tidak berjuang untuk dendam. Ia berjuang untuk kehormatan ayahnya, untuk kebenaran, dan untuk membersihkan nama institusi yang sempat ia benci. Kerjasama mereka adalah kombinasi yang unik. Arga dengan pengalamannya di dalam sistem, dan Bima dengan semangat dan koneksi di luar sistem. Membangun kembali kepercayaan. Selama beberapa minggu berikutnya, Bima dan Arga bekerja secara terpisah, tetapi dengan tujuan yang sama. Arga mulai penyelidikan internal, menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit dalam rapat-rapat rahasia, dan mengumpulkan bukti-bukti dari dokumen-dokumen lama. Ia menghadapi perlawanan dan kecurigaan dari rekan-rekannya, tetapi ia tetap gigih. Di luar, Bima mulai menyebarkan informasi kecil dan tidak terlalu jelas kepada media, menumbuhkan kecurigaan publik tentang korupsi yang lebih besar di DPR. Ia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dari beberapa aktivis yang sempat meragukannya, menjelaskan bahwa ia tidak lagi berjuang untuk membubarkan DPR, melainkan untuk membersihkannya dari dalam. Rencana mereka berjalan mulus dan ikatan antara mereka semakin kuat. Mereka tidak lagi hanya sekutu, tetapi juga mentor dan murid. Arga mengajari Bima tentang seluk-beluk politik, sementara Bima mengingatkan Arga tentang pentingnya idealisme. Dari puing-puing konflik yang menghancurkan, sebuah aliansi yang tak terduga telah lahir. Aliansi ini akan mengguncangkan pondasi kekuasaan dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi.